Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semuanya yang baru menonton. Kita berjumpa kembali dalam channel Belajar Hari ini. Sekarang saya mau memperkenalkan rubrik baru atau konten baru dalam channel ini, yakni yang saya beri nama N90, atau kepanjangannya adalah Nostalgia 90-an, yang isinya itu merupakan pembahasan mengenai review-review, atau kita akan mengenang kembali hal-hal atau benda-benda yang berkaitan dengan generasi 90-an atau 2000-an awal ya. Seperti itu. Kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena saya sendiri termasuk ke dalam generasi tersebut ya. Saya kelahiran tahun 92, berarti masa kecil saya itu ya saya habiskan di akhir-akhir tahun menjelang 2000-an sama 2000-an awal ya, seperti itu. Jadi saya rasa sangat pantas ya saya membahas tema ini, dan ternyata peminatnya juga banyak ya. Saya melihat di beberapa grup di sosial media itu, khususnya di Facebook itu, kalau membahas tentang 90-an itu pasti sangat ramai, entah itu nostalgia barang-barangnya atau nostalgia kenangan-kenangan kejadian masa lalu, atau ya sekedar posting foto-foto jadul lah ya. Ya, semoga dengan video-video dari konten ini nantinya bisa ya membangkitkan kembali ingatan kita tentang masa-masa itu ya. Siapa tahu sudah ada yang lupa misalnya ya, seperti contohnya yang satu ini ya. Oke, jadi untuk konten yang pertama ini saya ingin mereview sebuah atlas yang pastinya sangat berkaitan dengan zaman 90-an. Kenapa? Jadi sebelum adanya Google Maps atau Waze atau Maps apapun itu ya di Android, anak 90-an itu pasti sangat akrab dengan yang namanya benda ini. Benda Atlas Indonesia dan dunia. Ya, terutama buat kamu yang sekolah ya, pasti setidaknya punya ya satu benda seperti ini. Kalaupun tidak punya, pasti kita itu berharap sekali ingin punya, atau kita meminta kepada orang tua kita ingin membelinya ya. Tapi ya zaman dahulu itu ya tidak semua orang bisa membeli ini, jadi termasuk barang agak mewah ya di zaman pada saat itu. Oke, nah mari kita review bersama-sama. Tapi sebelumnya, sebelum dilanjutkan, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan notifikasinya ya, agar saya semakin semangat membuat konten-konten yang semakin banyak dan banyak lagi, seperti itu ya. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, dari covernya ya. Ini ada judulnya Atlas Indonesia dan Dunia. Di sini masih edisi 33 provinsi di Indonesia. Kalau sekarang pada saat video ini dibuat tahun 2022 itu provinsi Indonesia itu sudah 34 ya. Oke, dan saya juga dulu masih sempat dapat yang edisi 28 atau 29 provinsi ya kalau tidak salah. Itu waktu saya masih awal SD kelas 1 kalau tidak salah. Kalau ini saya kayaknya sudah agak ini ya, mungkin agak besar kali ya, kelas 4 kelas 5. Saya juga kurang ingat, jadi saya membongkar-bongkar barang lama sehingga menemukan ini. Kemudian di sini ada edisi terbaru pada zaman itu. Dan mohon maaf ya teman-teman, saya tidak menggunakan tripod agar saya bisa melakukan zoom in dan zoom out dengan bebas seperti itu, dan juga bisa bebas menggerakkannya, karena kalau pakai tripod itu susah ya, seperti itu. Semoga tidak apa-apa ya, kalau kalian juga punya masukan silakan. Dan dulu ini penerbitnya penerbit Lintas Media dari Jombang ya, Jombang dari Jawa Timur. Oke, mari kita buka ya, untuk SLD, SLPTP dan umum. Apa kalian tahu SLTP itu apa? Oke, SLTP itu SMP ya. SMU ini artinya SMA. Oke, baik. Jeng jeng jeng, kita buka. Oke, dari sini daftar isinya kita bisa lihat dulu ya.
Oke. Nah, ini pertama ada wawasan Indonesia, wawasan ini saya ada 2 Pulau Sumatera, kemudian provinsinya, Pulau Jawa provinsinya, dan seterusnya. Kemudian ada ASEAN, nanti Malaysia, negara-negara ASEAN, kemudian Asia, Republik Rakyat Cina. Pokoknya dia akan kalau untuk dunia ya dia hanya ada negaranya secara secara besar. Oke, seperti itu. Dan ya di bawahnya ada indeks. Oke, oh ya, ngomong-ngomong soal indeks, tadi di depan ini dituliskan ya, plus indeks halaman. Indeks itu seperti apa nanti kita bahas juga. Oke, setelah provinsi itu di bawahnya itu ada nih ya, hasil bumi dan laut Indonesia, industri, pembagian wilayah, arah angin. Wah, ini sangat nih ya, sangat memorable sekali ya. Dulu waktu kecil saya suka sekali melihat info-info seperti ini ya. Arah angin, suhu dan segala macam. Dulu kan belum ada HP ya teman-temannya, jadi satu-satunya hiburan kita ya ini melihat peta. Di sini ada halaman yang hilang ya. Ini adalah peta Indonesia. Kemudian pertama kita ke Sumatera dulu ya. Sumatera, kemudian satu persatu dibedah tiap provinsinya. Kita percepat saja ya. Karena kan kita sudah sudah tahu ya. Kita hanya sedang mereview. Kita mereview bukunya ya, bukan provinsinya. Oke, gimana teman-teman ya? Apakah dulu kalian sering melihat atlas di waktu senggang kalian? Kalau saya iya. Dulu saya tuh terutama dulu waktu belum ada TV ya, beginilah hiburan saya kayak gini. Baca-baca buku, baca atlas ya. Dulu tuh saya sering ngeliatin satu-satu tuh nama-nama kotanya. Ini ya, saya dulu kerjaan saya sering kayak gini teman-teman ya. Saya melihat nama-nama kotanya, terus saya membayangkan tuh saya lagi jalan-jalan tuh, misalkan dari sini, dari Sukabumi, kemudian saya jalan ke bawah, kemudian ke sini sampai ke Cimahi, Bandung. Dulu saya tuh ini ya, membuat perjalanan misalkan dari Jakarta ke Bandung, saya lihat tuh kota-kotanya apa saja yang dilewati ya. Hanya bisa mengimajinasikan saja ya teman-teman, karena dulu belum ada yang namanya HP segala macam ya. Dan yang sangat ciri khas dari atlas itu ini adalah ini, tentunya ini ya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan skala ya. Wah, apakah kalian tahu apakah itu skala? Oke, coba ingat-ingat memori kalian bagaimana sih cara menghitung nilai skala ini. Skala 1/1.500.000 itu bagaimana maksudnya ya? Tentunya kalau kalian masih ingat pelajaran SD pasti tahu juga ya. Apalagi kalau kalian juga jurusan matematika mungkin saat ini di kuliahnya. Kemudian peta itu ya utara bagian atas. Oke, kemudian ini saya lupa ini apa ya. Oke, kemudian di sini ada baris ada kolom A, kolom B, kolom C. Kemudian baris 1, baris 2, baris 3 itu gunanya nanti untuk diindeks ya. Untuk menentukan lokasi. Contoh ya, saya langsung kasih contoh saja kota ini aja ya, kota ini aja. Kota Larangan ini ada lokasinya di 2A ya, di 2A seperti itu. Itu adalah contoh menentukan koordinat untuk indeks ya, untuk keperluan indeks. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut, saya skip ke berbagai pulau. Ada Pulau Jawa, sekarang ke Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, kemudian masih Kalimantan, Sulawesi. Kita masih di Sulawesi. Oke, jadi sepertilah teman-teman ya, betul-betul hiburan saya atau mungkin juga kamu yang melihat peta seperti ini sambil mengimajinasikan kita melakukan perjalanan ya ke sana. Oke, nah ini sudah habis ya, sudah sampai di
Papua, ini Papua ya. Oke, nah setelah menjelajahi barulah kita sampai di kayak gini nih. Biasanya info-info nih anak SD wajib tahu pada zaman itu ya. Dulu kan belum ada Google ya pada zaman itu, atau belum masif lah kayak sekarang ya. Jadi satu-satunya sumber informasi kita yaitu ini, atlas atau peta. Ada juga buku ini, buku sakti yang isinya info-info. Oke, nanti kita lihat ya, sepertinya saya punya tapi saya cari dulu ya. Itu juga sangat memorable sekali. Nah, contohnya ini adalah informasi mengenai industri Indonesia. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah makna simbol-simbolnya. Ada gula pasir, ada gas bumi, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Oh, daerah ini penghasilannya apa? Misalkan daerah Sulawesi Selatan, penghasilannya yang disimbolkan dengan logo ini dan ini. Oke, jadi kita bisa tahu, anak-anak zaman dahuluan itu bisa tahu berbagai informasi hanya dari atlas seperti ini. Oke, ini kebalik lagi ya. Seperti itu, jadi dari industri seperti itu. Oke ya, itu aja ya. Dan ini mas ada yang hilang ya teman-temannya, mohon maaf ya, karena ini juga barang lama ya, bahan barang-barang bongkaran seperti itu dari gudang. Oke, seperti itu. Dan setelah Indonesia biasanya itu pasti melangkah ke negara-negara lain ya. Jadi kita skip saja seperti biasa. Oke. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau gambarnya goyang-goyang atau agak ngeblur ya. Karena saya menggunakan handphone dan tidak menggunakan tripod ya. Oke, baik. Ini adalah negara-negara di berbagai wilayah di dunia. Oke, jadi saya dulu ya melihat-lihat nama-nama negara. Jadi di pelajaran geografi itu atau pelajaran IPS ya kalau masih SD, saya tuh kadang lebih tahu ya dari teman-teman ya beberapa, karena saya sering lihat atlas ini. Hanya dari gara-gara lihat atlas saya jadi tahu menjawab beberapa soal dari teman-teman. Ya sudah habis ya. Nah, setelah habis dari negara, ini adalah salah satu yang memorable juga nih dari atlas, yaitu nama-nama khas dari setiap daerah, setiap provinsi ya. Contoh ini saya sorot satu. Oke, dari provinsi Jawa Barat ini ada pakaian adatnya ini, kemudian ada rumah adatnya, kemudian ada mungkin benda-benda khasnya, senjata ya, dan ada tari-tarian khasnya. Dulu tuh kita apa ya, anak 90-an itu bagaimana dengan kamu ya, suka menghafalin ini ya, provinsi ini ciri khasnya ini, senjatanya ini, baju adatnya lah, rumah adatnya lah, lagu-lagunya ya dulu ya. Kemudian di sini adalah list ini kayak versi buku dari on the spot ya. Jadi misalkan ada 10 sungai terpanjang di dunia, seperti itu. Jadi kalau dulu itu tidak ada on the spot, anak-anak 90-an itu hanya melihat ini sebagai on the spotnya ya. Ya, meskipun bagi kamu ya yang mungkin tidak hidup pada zaman itu, ngapain sih beginian dilihat-liatin. Tapi teman-teman, dulu itu belum ada yang namanya Android dan HP segala macam. Jadi ya beginian aja nih teman-teman bisa membuat kita sangat senang. Kadang kita lomba-lombaan ya, contohnya juga itu nama-nama bendera di seluruh dunia ya. Ya seperti itu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita mengetik di Google ada berapa jumlah negara di dunia atau di YouTube, wah itu sangat kompleks, tidak sesederhana ini. Jadi dulu saya berpikir kalau jumlah negara itu ya hanya yang ini, tapi setelah saya belajar di Google, di YouTube, ternyata tidak sesederhana itu. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Terus di sini ada pergerakan bulan, pergerakan matahari, ini planet tata surya ya. Dulu itu masih ada Pluto. Kalau sekarang kan sudah tidak ada ya, Pluto itu sudah bukan planet. Oke.
inilah ya hiburan-hiburan masa lalu. Kemudian agama-agama ya, pada saat itu baru 5, kalau sekarang kan sudah ada banyak dan ada aliran kepercayaan juga. Dan ini 7 keajaiban dunia yang sudah diupdate ya. Jadi ternyata setiap tahunnya itu, atau mungkin setiap 5 tahun sekali atau berapa tahun ya, keajaiban dunia itu selalu diupdate ya. Coba kita lihat yang ini dan coba teman-teman bandingkan dengan keajaiban dunia di tahun ini 2020 ini, apakah 2022 ini apakah sama? Apakah masih sama atau berubah? Ya, nanti akan saya tampilkan di sini. Silahkan dibandingkan. Oke, dan ini adalah indeks. Mana tadi? Oh, bukan, ini indeks, ini indeks. Ya, cara mencari nama daerah. Contohnya ini nama daerahnya Alu, kemudian dia itu kita bisa temukan di halaman 71 dan di 4F. Tadi saya sudah mencontohkan ya cara mencari kolom dan barisnya. Jadi baris keempat, kemudian di kolom F. Nah, persilangannya itu adalah tempatnya kota Alu ini. Kemudian di sini ada ini ya, nama-nama ibu kota, luasnya, mata uangnya, sama bahasanya, semua negara ya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Jadi mengenai nama negara itu ya, silakan teman-teman cari sendiri nanti di YouTube atau di Google. Berapakah jumlah negara di dunia? Pasti itu jawabannya tidak hanya satu, pasti beda-beda. Tergantung ini, kompleks lah ini pembahasannya. Dulu kan saya pikir sesederhana ini ya, jumlah negara itu pasti ya. Oke, jadi kita bisa cari nama-nama kota atau nama-nama tempat di dunia di sini. Dia disusun berdasarkan abjad ya, jadi mudah. Oke, dan habis. Dan di belakangnya itu ada butir-butir Pancasila. Jadi setiap sila itu ada butir-butirnya ya. Oke, dulu ini kita hafal dulu. Kalau sekarang udah tahu ya. Oke. Oke, karena sudah habis ya, sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan lihat lagi barang-barang yang lainnya di video yang akan datang.